بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور يا نور يا نور يا سيدي يا مولانا محمد. Ada dialog antara diri zat dan diri sebenarnya diri. Ada dialog antara diri sebenarnya diri dengan jasad ragahnya. Ada dialog antara tubuh halusnya dengan nur Muhammad. Ada dialog antara nyawa dengan zahirnya. Dan yang mendengar itu adalah zahirnya. Ataupun pertanyaan, permintaan dan permohonan daripada zahir, lalu yang menjawab itu adalah tubuh halusnya, nyawanya yang menjawab. Dan sesungguhnya di balik nyawa itu ada yang teramat sangat halus, Al-Aliyul Azim, maha yang teramat sangat halus, itulah zat sirullah. Dia menampakkan material bumi Allah dalam zahir tajalli bumi, dalam zahir tajalli huruf, dalam zahir tajalli kalam, ungkapan, kata-kata. Kemudian fana dan lebur kalam itu, fana dan lebur huruf itu, fana dan lebur bunyi, tiada lagi huruf, tiada lagi bunyi, tiada lagi kalam dan ucapan kata-kata. Yang ada hanyalah sir zatullah. Maka jasad ini sudah tidak sadarkan diri, alias mati maknawi atau mati suri. Insya Allah hanya ada dua. Dia sadar bahwa dia mengalami kematian, dan dia tidak sadar bahwa dia mengalami kematian. Dia sadar bahwa dia tenggelam di dalam zatullah, dan dia tidak sadar bahwa dia telah tenggelam di dalam zatullah. Sebuah level ma'akum yang teramat tinggi dalam perjalanan spiritual ini. Sebuah perjalanan mi'raj, tangga yang cukup tinggi. Dan itu adalah merupakan proses pencapaian yang akan harus kita capai. Ilahi anta maksud warido kama teruf a'tini mahabbah wa ma'rifat jalan wa ikram. Tubuh telah ditinggalkan, yang ada hanyalah hati. Hati telah ditinggalkan, yang ada hanyalah nyawa. Nyawa telah tiada, yang ada hanyalah sirullah, rahasia. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Api, angin, air, tanah. Darah, daging, tulang, kulit. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Insya Allah sebuah kiasan tasawuf yang mengandung dan makna ilmu yang cukup tinggi. Sebenarnya sederhana level perjalanan ini. Untuk bermusyahadah, berintayat dengan zat yang agung. Untuk bermuraqabah, dekat dengan Allah. Lalu apa? Alat kendaraannya mujahadah, riyadhah, tafakkur, zikrullah. Apa peranan dan manfaat daripada mujahadah dan riyadhah ini? Sekedar untuk membersihkan nafsu bumi dan mensucikan nafsu bumi. Karena syaratnya ketemu zat yang agung. Zat yang agung yang maha bersih dan maha suci, maka datanglah bertemu dalam keadaan bersih dan suci. Sehingga kita diberikan amal oleh Allah tentang pembersihan dan pensucian istinja taharah kita. Kunci surga itu bagi syariat adalah sholat. Kunci sholat itu adalah istinja. Maka insya Allah peranan yang teramat sangat dahsyat pada saat engkau meninggalkan dunia, karena engkau sering melakoni, mengalami dan merasakan tutupnya 9 pintu jasad. Maka lilitan Nur Muhammad pada 9 pintu jasad itu mengakibatkan engkau mati tidak dimakan tanah.
setiap kali engkau menutup lubang duburmu pada saat engkau meninggalkan dunia. Ketika dicuci istinjamu oleh sang modin, dikorek, tidak bisa masuk karena engkau sudah mengistinjakan dirimu karena lubang duburmu sering engkau katupkan rapat. Maka pada saat engkau hembuskan napas terakhir, lubang duburmu sudah tertutup rapat. Darah, daging, dan tulang serta kulit 4 sulapa lapisan tubuhmu ini menyatu karena dililit oleh Nur Muhammad. Maka keras tidak akan mampu dimakan tanah, tidak akan hancur dimakan tanah. Karena bersih dan suci istinjamu sepanjang hidupmu, wahai anakku. Insya Allah. Dan kalau sampai dipeluk oleh Nur Muhammad ini pada tubuh halusmu dan pada tubuh hakikatmu yang sudah bersih dan suci, yang sudah dililit oleh Nur Muhammad, Nur sejati diri ini, maka dengan kebesaran dan kuasa Zat yang agung engkau bisa hilang. Yang ada hanyalah setetes mani di kain kafan. Karena dia berasal dari sang gizi bumi, dia harus kembali ke bumi. Dia berasal dari tanah, dia harus kembali ke tanah. Mani yang kembali. Engkau berasal dari mani, anakku, kembali pula engkau menjadi mani. Tetapi kalau belum berhasil, maka engkau akan pelan-pelan di dalam kubur, tidak dimakan tanah. Pendek, dan akhirnya menjadi titik daripada huruf ba, hilang dan engkau mati. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya kehendak hakuni, kebesaran dan kuasa Allah yang teramat sangat dahsyat, anakku. Kita hanya berikhtiar. Kita hanya sebagai hamba yang masih makan, masih minum, masih melakoni af'al perbuatan aku hamba ini, hanya berikhtiar menggunakan kendaraan terbaik, zikrullah, tafakur ilallah, dan kendaraan rahasia. Maka jangan tinggalkan rahasia ini. Rahasia Ahmad di dalam nafas, rahasia nafas di dalam Ahmad. Amin ya rabbal alamin. Tausiah kita sebenarnya tausiah orang-orang dewasa di dalam beriman, bertauhid. Karena tausiah tentang bagaimana caranya kita mengenal diri, mengenal Allah, untuk kita jalan pulang. Kemarin kita sudah mendengarkan bahwa Allah menitipkan sifat dirinya yang bernama Nur Muhammad pada datuk kita Adam Safiullah ini, otak 100 tahun. Kemudian diturunkan kepada mata Adam bisa melihat. Kemudian dipindahkan ke telinga bisa mendengar. Kemudian diturunkan kepada hidung sampai dengan tajalli keluar, bersin dia. Masuk kembali, turun ke dalam kolbi. Lalu turun ke perut, turun ke kemaluan, turun ke betis kaki, turun ke tumit kaki. Saat kita besok lusa mau mati nanti, setelah dia turun ke tumit kaki, dia naik ke betis, kemudian dia naik ke kemaluan, kemudian naik ke perut, kemudian ke kolbi. Menetap lama di kolbi sampai sekarang. Dan pada saat kita mau meninggal nanti, ingat baik-baik, berada di samping orang yang mau sakrat, kalian akan saksikan. Nanti yang mati duluan, yang dingin duluan, perut ke bawah. Dunia lambangnya, bumi lambangnya, mati duluan. Karena ditinggal pergi oleh Nur Muhammad ini duluan. Lalu menetap di kolbi, maka seseorang itu dia akan bergerak, nafasnya masuk keluar, nafasnya masuk keluar. Di seputar dada, ke atas, masuk, keluar, masuk, keluar. Insya Allah pelan-pelan dia bertemu di kerongkongan, di Baitul Kursi ini. Kemudian di Baitul Ma'mur ini tampak memori yang teramat sangat indah. Diperlihatkan perjalanannya masih kecil hingga sampai jelang sakaratul maut, diperlihatkan gambar itu. Lalu lenyap di Baitul A'la, di umun-umun kepala. Karena sudah terjadi nurun ala nurin, pertemuan nur dengan nur. Nur yang berada di belakang tulang sulbi ikut tulang belakang naik ke atas sampai ke umun-umun kepala di Baitul A'la. Dari kolbi ini juga naik bertemu di atas, maka pertemuan itu terjadi nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, lebur fana nikmat indah, maka terjadilah tenggelam kematian raga berdasarkan orang-orang yang hidup menyaksikan itu mengatakan bahwa dia sudah mati dan dia sudah pergi. Itulah pertemuan indah aku hamba dan aku Allah. Aku Rasulullah
utusan Allah dan zat yang mengutusnya. Itulah terjadi peleburan syahadat Allah dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kesimpulannya bahwa kenapa kita mengumpulkan banyak referensi ilmu pengetahuan tasawuf ini? Apakah cita-cita kita mau menjadi ulama? Apakah cita-cita kita mau menjadi ustadz ustazah? Apakah cita-cita kita menjadi mubaligh-mubaligha? Tidak. Belajar tasawuf dengan referensi yang begitu banyak, dengan membacakan kitab, berguru pada mursyid, hanya satu, mau bertemu Allah. Bertemu Allah masih hidup, mutu qabla anta mutu, belajar mati sebelum mati, dan belajar mati benaran pada saat mau berangkat benaran. Insya Allah. Itulah belajar jalan pulang, karena kita sudah belajar tentang jalan datang. Jalan datang tadi berasal, datang pertama singgah di otak, kemudian di mata, kemudian di telinga, kemudian turun ke hidung, kemudian turun ke kolbi, perut, kemeluan, kemudian betis kaki, kemudian tumit kaki, naik ke atas. Mau jalan pulang, tinggal dari tumit kaki naik ke atas. Nah, persoalan sederhana ini yang sebenarnya kita mau belajar. Maka belajar ilmu hakikat adalah belajar ilmu tentang rasa. Kalau sudah belajar tentang rasa, maka rasa itu tidak berhuruf dan tidak berbunyi. Rasa itu tidak berdalil, kecuali dari langsung dari Allah yang bernama hadis qudsi, firman-Nya. Aku menciptakan mahligai dada yang indah, di balik dada ada kolbi, ada fuad, ada sagofa, ada Nur Muhammad. Itulah sirku, itulah aku, kata Allah. Maka ketika engkau berzikir dalam zahir hambamu, dirimu sebagai hamba, kemudian ketika Allah mencintai lalu mengunjungimu dalam keadaan Nur Muhammad memancar dahsyat, kolbihmu yang penuh dengan penyakit sahwa sangka, iri hati, dendam, dengki, takabur, ujub, sombong sudah bersih dan suci, keluarlah suara kalam nur sejati diri itu. Allah, 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 Allah. Innani anallah, innani anal haq, aku zatmu. Kemudian angan-angan sebagai aku hamba yang belum bersih dan suci ini menggoda. Jangan kau dengar, itu bukan suara Tuhanmu, itu adalah suara jin, misalnya seperti itu. Tetapi kalau bagi orang yang sudah betul-betul bersih, suci kolbinya, bersih suci akal pikiran angan-angannya, bersih suci nafsu buminya, aku hambanya telah lenyap, yang ada hanyalah suara di dalam sini, maka dia sudah tiada, dia sudah fana. Yang ada hanyalah kalam Allah. Lalu kalam itu perlahan-lahan hilang, yang ada tenggelam di dalam kematian, mati suri, mati maknawi. Insya Allah seperti itu. Ada dua perjalanan indah ketika tenggelam di dalam negeri rasa dan negeri zat ini. Ada yang hanya menggunakan kasaf rasa, merasakan adanya mi'raj dirinya sebagai aku hamba menuju ke hadirat Allah. Tetapi ada yang benar-benar sempurna diangkat hijab, dia menyaksikan seperti dia menonton televisi perjalanan tubuh halusnya menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbincang semacam ini, sebuah kenikmatan yang kita bayangkan, sebuah target dan tujuan kita. Abah, kenapa saya belum begitu? Saya belum sampai mi'raj begitu. Apa pondasinya, anak? Pertama, engkau harus rajin membersihkan diri dan mensucikan diri di istinjamu. Yang kedua, membersihkan dan mensucikan diri suami istri dalam beribadah batin. Yang ketiga, rajinlah engkau melaksanakan syariat Islam, puasamu, sholatmu, zikirmu, tafakurmu, insya Allah sebagai langkah mujahadah dan riyadhah. Maka insya Allah kalau pondasi jasi jahir jasadmu ini, lambang daripada pondasi bumi, kalau sudah bersih dan suci, maka rabaniyamu hidup, nafsu rabaniyamu hidup, insya Allah akan dipeluk oleh Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad ini juga adalah nurul hidayah, nurul huda, pemberi petunjuk. Insya Allah
maka engkau akan menyaksikan seperti engkau menonton televisi. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam. Insyaallah. Alif lam. 3 huruf yang menjadi makna rahasia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini, kalam Allah ini menjadi kitabil huda bagi orang-orang yang bertakwa. Maka insya Allah ada Nur Muhammad sebagai Nurul Hidayah, Nurul Huda. Dialah yang akan membuka ruang cahaya sehingga kita menonton seperti televisi perjalanan Mi'raj indah. Tubuh hakikat kita dari malakuti ruh al malakuti nur, alam yang satu ke alam berikutnya. Di alam arwah itu saja banyak dan luas sekali tingkatan-tingkatannya. Ada alam arwah zamani, arwah zamani, ada alam arwah sarwa. Naik level ke atas alam para wali, alam al-kausar asyari. Naik level ke atas menuju ke alam al-hakikat malakuti ruh al malakuti nur, negerinya para malaikat. Menuju ke atas alamnya para nabi, negerinya para nabi. Lalu negeri hampa, zatullah, negeri rasa, negeri zat, negeri yang menjadi area gawean wilayah kekuasaan zat yang menciptakan kita, yang menghadirkan dirinya sebagai sifat Nur Muhammad, dan yang menghadirkan jiwa tubuh hakikat, yang menghadirkan nafas, yang menghadirkan zahir ini. Kita bisa bersiar menuju ke negeri langit 1 sampai ke negeri langit banyak, bukan saja 7, banyak negeri langit itu. Itulah perjalanan indah Mi'raj tubuh hakikat kita ini. Tetapi ingat baik-baik, jangan jadikan sebagai sebuah target untuk mendapatkan perjalanan Mi'raj gaibiah itu, pemandangan-pemandangan gaibiah itu. Jadikanlah target tujuan bertemu Allah yang menciptakan semua sarana dan fasilitas negeri ciptaannya, malakut dan negeri langit. Maka engkau akan mendapatkan. Apabila engkau bertemu dengan sang al-khaliqur ruh wa al-khaliqun nur, engkau akan bertemu dengan ciptaannya. Engkau akan diberi pemandangan-pemandangan ghaibiyah, insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.